Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Mariana Putri dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Prodi S1 PPKN. Di sini saya akan membahas mengenai pembagian kekuasaan di Indonesia. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan merupakan kemampuan manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sehingga tingkah laku tersebut sesuai dengan tujuan atau keinginan dari penguasa tersebut. Dalam pelaksanaan kekuasaan di sebuah negara, tentulah ada baiknya jika dilakukan pembagian agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari penguasa atau dengan arti lain, tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang dapat menyebabkan adanya tirani. Berbicara mengenai pembagian kekuasaan atau division of power, erat kaitannya dengan pemisahan kekuasaan atau separation of power. Namun, kedua hal ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Pemisahan kekuasaan atau separation of power berarti kekuasaan di dalam suatu negara itu dipisah-pisah, baik lembaga atau organnya dan tugas fungsinya, di mana lembaga tersebut berdiri sendiri dan tidak melakukan koordinasi atau kerjasama dalam melaksanakan tugas fungsinya. Kemudian, pembagian kekuasaan atau division of power berarti kekuasaan itu dibagi-bagi. Nah, dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga-lembaga yang ada saling melakukan koordinasi atau kerjasama. Banyak negara di dunia yang menganut pembagian kekuasaan ini, salah satunya ialah Indonesia. Secara teori, ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai pembagian kekuasaan atau division of power, yaitu yang pertama ialah John Locke dengan konsep trias politica, merupakan anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federatif yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi atau dewasa ini disebut dengan hubungan luar negeri. Yang kedua adalah Montesquieu. Montesquieu memperkembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke dalam bukunya yang berjudul The Spirit of the Laws. Dalam uraiannya, ia membagi kekuasaan pemerintahan dalam 3 cabang, yaitu kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk penyelenggaraan undang-undang, serta kekuasaan yudikatif untuk menghakimi. Yang ketiga, C. Van Vollenhoven-Donner. Menurut Van Vollenhoven, fungsi-fungsi kekuasaan negara terdiri atas 4 cabang, yang kemudian di Indonesia biasa diistilahkan dengan catur praja, meliputi fungsi pengaturan, fungsi penyelenggaraan pemerintahan, fungsi peradilan, serta fungsi yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan. Di Indonesia terjadi 2 mekanisme pembagian kekuasaan, yakni pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang pertama ialah pembagian kekuasaan secara horizontal, berarti pembagian kekuasaan antar lembaga yang memiliki kedudukan sejajar atau sederajat. Dapat kita temui dalam pemerintahan pusat. Nah, setelah terjadinya amandemen UUD NRI tahun 1945, terjadi sedikit perubahan dalam pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian tersebut ialah sebagai berikut. Kekuasaan legislatif terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu setelah diajukan oleh partai peserta pemilu. Tugas dan wewenang DPR disebutkan dengan jelas dalam pasal 20 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang salah satunya ialah membentuk dan menetapkan atau mengesahkan UU yang telah dibahas bersama dengan eksekutif atau presiden untuk disetujui bersama. Lalu kekuasaan konstitutif yang dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan kekuasaan yang berfungsi mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai pasal 3 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden sesuai yang tertera pada pasal 4 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. MA dan MK merupakan lembaga peradilan sebagaimana tertera dalam pasal 24 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Sedangkan KY merupakan lembaga yang mengusulkan, mengangkat, menjaga, serta menegakkan kehormatan dan keluhuran Hakim Agung. Lembaga ini juga berfungsi mengawasi perilaku hakim dalam melaksanakan tugasnya.
Kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan mengenai pemeriksaan uang negara Indonesia diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 UU DNRI tahun 1945 di mana lembaga tersebut bebas dan mandiri. Yang terakhir, kekuasaan moneter merupakan kekuasaan yang mengatur dan menjaga kelancaran perputaran uang di Indonesia serta menjaga kestabilan nilai rupiah di pasar nasional dan internasional. Kekuasaan ini dipegang oleh Bank Indonesia atau BI, tercantum dalam pasal 23 UU DNRI 1945 hasil amandemen. Dapat kita ketahui, sebenarnya dalam pembagian kekuasaan secara horizontal, Indonesia menganut konsep trias politika dan ditambah lagi dengan 3 kekuasaan lainnya, yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Yang kedua ialah pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan dengan berjenjang dari atas ke bawah. Di Indonesia dapat kita lihat pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah memiliki wewenang berupa otonomi daerah atau kewenangan untuk mengatur sendiri daerahnya, tapi dengan pengawasan pemerintah pusat. Dari pembagian kekuasaan ini, lahirlah suatu sistem yang disebut sistem desentralisasi. Sehubungan dengan otonomi daerah, suatu daerah memiliki wewenang diantaranya 1. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan potensi sumber daya daerah masing-masing. Yang kedua, memanfaatkan dan mengawasi infrastruktur daerah. Yang ketiga, menyelenggarakan dan memajukan kesehatan serta pendidikan. Yang keempat, menyelenggarakan ketertiban umum. Dan yang kelima, menyelenggarakan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan potensi daerahnya serta mengadakan koperasi untuk kesejahteraan masyarakatnya. Nah, itu tadi uraian dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat untaian kata yang salah dan terima kasih telah menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.